Dasar-dasar pendidikan di Indonesia, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Halo, nama saya Mafirotul Afidah. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan untuk memberi ilmu berfaedah, sedangkan pendidikan merupakan sebuah tuntunan yang diberikan kepada anak agar menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Makna menuntun dalam pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus memahami 3 sistem among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yakni Engar Sosung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru diharapkan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, Eng Madyo Mangun Karso, yang berarti di tengah-tengah membangun cita-cita. Guru diharapkan mampu untuk membangkitkan swakarsa dan berkreasi bersama peserta didik. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru diharapkan tidak sekadar memberi motivasi, tetapi juga memberi saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya. Selanjutnya, bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya? Kata menuntun yang dimaknai pada konteks sosial budaya menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, upaya yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mewujudkan pendidikan konteks budaya di daerah adalah dengan membimbing peserta didik terkait budaya khas setempat. Misalnya, budaya khas Lombok yang memiliki budaya maling pengantin dan menyebabkan angka pernikahan dini dan perceraian dini di daerah Lombok sangat tinggi. Kita bisa mengaitkan dengan materi bahasa Indonesia, misalnya teks eksposisi, dan membimbing mereka agar tetap melestarikan budaya maling pengantin, tetapi dengan mempertimbangkan usia dan kematangan psikologis. Dalam pendidikan, kita juga perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengapa? Karena kita perlu mendidik anak sesuai dengan zamannya, karena lingkungan dan zaman sangat berpengaruh terhadap watak, pemikiran, dan tingkah laku mereka. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di daerah yang berbeda di Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga sebagai pendidik kita harus memahami dan menghormati menyesuaikan masing-masing budaya peserta didik. Lalu, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan kita sebagai calon pendidik? Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik berarti mengakui kodrat manusia sebagai individu yang memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Pendidikan harus memerdekakan peserta didik untuk mengembangkan diri mereka dengan cara yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Peran guru dalam pendidikan yang memerdekakan yaitu menjadi fasilitator yang menuntun tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat mereka dengan tetap memberikan arahan agar tidak kehilangan jati diri dan membahayakan dirinya. Semoga kita menjadi seorang pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa membangkitkan 3 kekuatan pada diri anak, yaitu cipta, rasa, dan karsa.